Halo, kali ini saya ingin membagikan tentang berbagai karakter Tuhan. Di video saya sebelumnya, saya menceritakan tentang Abraham, bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memenuhi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, walaupun kondisi Abraham pada saat itu tidak memungkinkan. Waktu itu Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa ia akan memiliki banyak keturunan, sementara Abraham pada saat itu berusia sudah sangat lanjut dan tidak memungkinkan bagi Abraham untuk memiliki keturunan. Namun kenyataannya Abraham memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ini disebabkan karena Abraham mengenal siapa Tuhannya dan dia mengenal karakter-karakter Tuhan. Mengenal karakter Tuhan merupakan fondasi yang sangat dasar dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita memiliki hubungan dengan orang lain, ada baiknya kita mengenal karakter orang tersebut, ya kan? Mungkin ada beberapa orang yang karakternya yang sudah kita kenal dapat diandalkan, atau orangnya fun dan tetap mau cepat membantu pada saat kita mengalami kesulitan. Kita dapat mengkategorikan orang tersebut sebagai sahabat kita. Nah, tapi bila kita mengenal seseorang karakternya misalnya tukang gosip atau tidak dapat dipercaya, tidak dapat diandalkan, mungkin kita tidak memanggil orang tersebut sebagai seorang teman, apalagi sahabat. Ya kan, makanya ini penting banget untuk kita mengenal karakter Tuhan, sehingga hubungan kita pun dengan Tuhan menjadi solid, menjadi kuat, dan menjadi hubungan yang tulus. Nah, beberapa karakter Tuhan tertulis dalam firman Tuhan, di antaranya adalah dari Mazmur 103 ayat 8-9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Di sini dikatakan Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengasih, dan Tuhan itu panjang sabar, dan Tuhan itu setia. Di Mazmur 103 ayat 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini artinya karakter Tuhan adalah Tuhan itu maha pengampun, dan Dia tidak pendendam. Di Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini artinya Tuhan itu dapat diandalkan dan Tuhan itu dapat dipercaya. Apa yang sudah Tuhan katakan, dia tidak pernah lupa. Apa yang sudah dia janjikan, dia tidak pernah ingkari. Jadi Tuhan itu promise keeper. Tuhan itu dapat dipercaya. Di Mazmur 106 ayat 1 dikatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini artinya Tuhan itu baik, ya kan? Tuhan itu amat sangat baik. Di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini artinya Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan itu konsisten. Walaupun keadaan kita berubah, walaupun perasaan kita berubah, attitude kita berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Di Matius 19 ayat 26 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Di dalam kamus Tuhan tidak ada yang namanya mustahil. Masalah saudara, masalah saya, tidak ada yang terlalu besar buat Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, dia sanggup menyelesaikan segala perkara. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Di Matius 10 ayat 30 dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini artinya Tuhan maha tahu. Dia tahu keadaan kita, dia tahu masa lalu kita, dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan perkataan yang belum sempat kita ucapkan, dia sudah tahu apa yang akan kita ucapkan. Karena dia adalah Tuhan yang maha tahu. Di Mazmur 139 ayat 7 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini artinya Tuhan adalah maha hadir. Kita tidak pernah sendirian. Mengapa pentingnya kita mengenal karakter Tuhan? Sehingga pada saat kita mengalami pergumulan, kita tahu kepada siapa kita meminta pertolongan. Dan kita tahu secara yakin bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita dan Tuhan itu sanggup menopang kita. Dan juga dengan mengenal karakter Tuhan,
Hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi menjadi suatu hubungan yang artifisial atau hubungan yang legalistik belaka. Artinya hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi hanya sekedar memenuhi aturan-aturan yang berada di dalam Alkitab. Karena bukan itu hubungan yang Tuhan inginkan dengan kita. Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan yang pribadi, hubungan yang otentik, hubungan yang tulus, hubungan yang murni. Bayangkan bila saudara bersama seorang sahabat, pastinya saudara menjadi orang yang tidak perlu palsu atau tidak perlu berpura-pura, dan saudara bisa menjadi apa adanya karena saudara tahu sahabat Anda pasti akan menerima saudara apa adanya. Demikian juga dengan Tuhan. Hubungan seperti itulah yang Tuhan inginkan dengan kita. Suatu hubungan yang tulus, suatu hubungan yang murni, suatu hubungan yang otentik, di mana kita bisa merasa aman dan nyaman pada saat kita datang kepada Tuhan. Semoga dengan kita mengenal karakter-karakter Tuhan membuat hubungan kita lebih dalam lagi, lebih intim lagi, dan lebih kuat lagi. Dan kita tidak gampang tergoyahkan. Semoga memberkati, sampai jumpa di video berikutnya.